Salam olahraga. Kali ini saya akan membahas lagi gimana caranya mencari sponsor untuk klub sepak bola desa. Jadi di desa banyak klub-klub sepak bola, tapi kebanyakan mati suri ya. Pertama ada yang mati suri, ada yang adanya kalau ada kompetisi gitu. Terus tiap bulan nggak ada kegiatan itu. Nah, masalahnya kegiatan-kegiatan itu juga terbentur dana, dan kebanyakan dari pengurus tuh hanya mengandalkan dana dari desa. Sementara dana dari desa paling banter setahun itu 5 juta rupiah, atau bahkan lebih, ada yang kurang cuma 1 juta 2 juta. Itu untuk main 4 kali aja udah habis. Nah, makanya pengurus klub lokal desa itu harus pandai-pandai mencari sponsor. Nah, untuk urusan sponsor itu kadang orang pada nggak pede, pengurus nggak pede. Oh, emang kita klub kayak klub-klub profesional, kita kan klub kampung, klub desa, apa bisa dapetin sponsor? Jawabannya bisa, dan mudah sebenarnya. Di desa rata-rata sekarang itu punya BUMDes. Nah, BUMDes itu bisa kita perah, bisa kita manfaatkan. BUMDes itu kan bertanggung jawab kepada kepala desa, dan klub sepak bola desa juga bertanggung jawab kepada kepala desa. Nah, kita bisa memanfaatkan privilege yang dimiliki oleh klub sepak bola desa untuk menembus ke BUMDes. Tinggal bilang ke Pak Kades supaya BUMDes mau mensponsori klub sepak bola desa. Nah, jadi jelas ya, itu BUMDes itu berpotensi untuk menjadi sponsor klub olahraga desa. Kemudian yang kedua, BUMDes biasanya kan punya mitra. Ada beberapa BUMDes yang jalankan usaha dengan mitra pihak ketiga dari luar desa. Nah, mitra dari luar desa itu kan juga sebuah badan usaha, sebuah lembaga yang melakukan usaha. Kalau melakukan usaha pasti kan punya duit, itu minlain juga untuk jadi sponsor. Nah, itu dua ya. Kemudian yang ketiga, kalau ada toko-toko kayak minimarket atau usaha apa yang di desa yang kira-kira marketnya cocok dengan klub sepak bola desa, ya contohnya gampang tadi, minimarket lah, itu juga bisa kita jadikan untuk sponsor. Dan kemudian kalau di desa itu atau di sekitar kecamatan itu ada yang punya channel YouTube yang sudah cukup lumayan ya, cukup lumayan, istilahnya subscribernya mungkin 50.000 sampai 100.000, tarik mereka untuk jadi sponsor. Nah, itu 4 ya. Kemudian satu lagi, kalau ada situs online yang sudah lumayan berkembang, misal dia jual pupuk gitu, misal dia pupuk-organik.com gitu. Nah, misal itu dari warga sekitar kecamatan, itu tarik saja mereka untuk jadi sponsor. 5 lembaga tadi kalau ditarik untuk jadi sponsor, rata-rata mereka mau, terutama yang online. Yang kalau yang online itu kan marketnya nggak terbatas, beda sama yang kayak SRC tadi ya, misal SRC atau minimarket, itu kan marketnya hanya sekitar itu. Tapi kalau yang dia punya channel YouTube, dia punya web untuk jualan online, itu marketnya nggak terbatas ya. Kalau misalnya yang tadi satu kedua, BUMDes sama mitra BUMDes, itu nggak usah ditanya lagi, itu Pak Kades bilang iya, itu pasti mereka juga iya gitu. Itu 2 sponsor itu pasti udah otomatis, yang dari BUMDes sama mitranya BUMDes. Nah, kemudian konsep sponsornya seperti apa? Nah, ini yang biasanya disalah persepsikan sama teman-teman yang mengelola klub sepak bola desa. Rata-rata mereka minta sponsor itu untuk jersey saja. Mereka karena pengen buat jersey, lalu si BUMDes atau mitranya BUMDes atau yang lain itu cuma nitip logo di kaos, ngasih paling 1 juta 2 juta. Modelnya jangan seperti itu, kalau itu klubnya rugi. Jadi
mereka harus iuran tiap bulan sebagai dana sponsorshipnya itu dicairin minimal setiap bulan atau 2 bulan atau 3 bulan sekali lah, tapi minimal setiap bulan. Kalau misal kita punya 5 tadi, kita bisa tembus semua, rata-rata ngasih 100.000 saja, berarti klub sepak bola kita punya dana sebulan 500.000. Nah, dana 500.000 itu cukup untuk menggelar 2 pertandingan. Saya juga punya klub sepak bola desa, dan rata-rata pengeluaran satu pertandingan itu 200 sampai 250.000. Itu udah termasuk akomodasi, konsumsi pemain dan sebagainya. Jadi rata-rata di 200 sampai 250.000. Dan kebetulan klub olahraga desa saya sudah memiliki sponsor yang mensuplai dana total baru 250.000 sih sebulan. Dan sponsor lain belum deal gitu. Tapi mereka juga pada saat kami ingin membuat jersey, mereka juga kita mintain lagi, jersey mau kasih berapa tuh. Tapi yang tiap bulannya tetap yang 100.000, 150.000, kan lumayan itu. Jadi klub ini bisa mandiri kalau seperti itu, gak melulu mengandalkan dana dari desa. Dan kadesnya pun pasti senang. Nah, kadesnya pasti bangga ada kegiatan pemuda yang pemudanya senang, pemudanya hobi, tapi kegiatan itu bisa jalan sendiri tanpa kades itu pusing mikirin biayanya. Nah, itu mungkin bisa jadi pencerahan buat teman-teman yang hobi sepak bola di desa, yang udah punya klub tapi klubnya baru jadi klub semenjana, atau klubnya sudah punya legalitas tapi nggak punya duit. Nah, itu solusi seperti itu mungkin bisa jadi masukan untuk teman-teman untuk dijalankan di klub teman-teman masing-masing. Nah, sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam olahraga desa.